Oke, sekarang mari kita mulai kuliahnya. Kita gunakan presensi manual. Untuk presensi elektronik nanti sekretaris mohon koordinasi dengan AK. Kalau butuh tanda tangan saya untuk surat pengantar biar meyakinkan, nanti silakan hubungi saya di ruang dosen 1. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang kelima. Tetapi kalau saya lihat posisi kursinya ini, kalau saya videokan, saya lihat di videonya jelek kalau depannya kosong. Karena orang bilang, wah itu pasti dosennya galak, mahasiswanya nggak mau di depan. Saya kan nggak pernah marah ya. Yang belum menyerahkan tugas, oke, thank you. Ada lagi yang belum? Tugas ini berguna untuk menambah nilai nanti kalau ujiannya jeblok ya. Kan kadang-kadang kita itu nggak tahu nasib kita, ya? Kita nggak tahu nasib, jadi pas hari H ujian tiba-tiba blank, sehingga kemudian nilainya tidak memuaskan. Nah, saya akan gunakan ini untuk menambah nilai sehingga kemudian seperti yang saya selalu bilang, sapu bersih semua mata kuliah ya. Usahakan IPK di atas 3. Kalau itu dikasih tanda. Mana kemarin? Oke. Ya, ini sekarang ya. Oke. Sekarang kita akan tampilkan 3 orang mahasiswa, presentasi 3 orang. Di WA Group saya sudah bilang tolong siapkan 3 narasumber dan 3 pembahas. Siapa yang bersedia jadi 3 narasumber? Iya. Mana? Video berapa Mbak? Video 1. Video 2? Video 2. Oke. Ya, angkat tangan tadi tuh? Angkat tangan. Coba Mbak, bener nggak angkat tangan tadi? Oh, video 2 ya? Oke, video 1 sudah, video 2 sudah. Video 3 siapa? Mana orangnya? Angkat tangan dulu biar saya tahu. Oke, nggak ada? Yang Putri ada? Kenapa kelompoknya jadi ini Putri ini Putra ya? Kok bisa pas? Yang Putri, coba video 3 siapa? 1 sudah, 2 sudah. Ayo PD, percaya diri. Latihan public speaking ya. Karena nanti Anda harus punya kemampuan public speaking. Tunjuk ya. Yang mana? Tunjuk pakai nama ya. Ini kenapa bolak-balik naruhnya? Gaby Agnesia mana? Sudah pernah belum? Sudah. Kita cari orang lain ya, biar nggak bosan lihat wajahnya Gaby itu. Putri Sari sudah belum? Sudah juga. Oh, jangan-jangan ini kelompok yang sudah ya? Yang cowok Pak. Hah? Hari ini saya pengen lihat yang Putri, bosan lihat yang cowok. Ulfa mana Ulfa? Mana orangnya? Belum pernah tuh? Oke ya, Ulfa 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Aplaus buat mereka bertiga. Ya. Oke, narasumbernya Putri semua. Maka saya mohon pembahasnya nanti laki-laki semua kan? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan saya ingin cerita sedikit tentang pentingnya public speaking ya. Jadi Anda kan nanti selesai dari STPN, Anda harus berkarir ya. Berkarir di bidang pertanahan. Berkarir di bidang pertanahan itu bisa macam-macam. Anda bisa masuk kelompok birokrat pertanahan, artinya Anda menjadi bagian dari kami, orang-orang BPN atau orang-orang Pemda yang menangani pertanahan. Itu namanya birokrat pertanahan. Yang berikut, Anda bisa menjadi pengusaha di bidang pertanahan. Anda bisa bikin perusahaan yang menangani pemetaan, Anda bisa bikin lembaga konsultasi. Pokoknya Anda bisnis di bidang pertanahan. Berarti swasta. Yang ketiga, Anda bisa menjadi aktivis pertanahan.
Anda buka LSM, Anda memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang pertanahan, itu juga ada uangnya. Yang saya ceritakan semuanya ada uangnya ya. Kalau nggak ada uangnya saya nggak mau cerita. Kemudian yang keempat, Anda bisa menjadi influencer pertanahan. Anda nulis di manalah, Instagram atau di mana, pokoknya mainkan media sosial, nanti Anda dapat duitnya dari mereka-mereka yang endorse atau dari sponsor. Ya, itu jadi Anda bisa punya 4 itu, birokrat pertanahan, pengusaha pertanahan, kemudian aktivis pertanahan dan influencer pertanahan. Dan semuanya itu butuh kemampuan public speaking. Anda nggak akan sukses di bidang Anda tadi yang 4 itu kalau Anda nggak punya kemampuan public speaking. Oleh sebab itu saya sebagai sahabat, sebagai dosen, sebagai senior, ingin Anda punya kemampuan itu, makanya sejak pertemuan pertama di semester 1 saya sudah latih. Nanti baru terlihat hebat ketika di semester 8. Ya. Anda tampil presentasi di hadapan dosen penguji dan lain sebagainya, itu baru kelihatan hebat. Ya. Jadi mohon bersabar, kehebatan Anda nanti baru nampak di semester 8, yang sekarang Anda bangun kemampuannya, dan saya akan dukung Anda terus ya. Semester 1 ketemu saya, semester 2 kita istirahat biar nggak bosan. Semester 3 sampai semester 8 baru ketemu lagi sampai bosan ya. Oke, mari kita dengarkan narasumber 1, silakan. Applause buat narasumber 1 ya. Ada di sini? Ya, silakan pilih. Sudah. Silakan duduk. Silakan perkenalkan nama, SMA-nya dari mana, kabupaten mana ya, biar kita bisa applause wilayahnya ya. Ayo silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Putri Sari, asal dari SMA Negeri 4 Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selayar, oke. Selayar itu kabupaten. Kepulauan Selayar kabupatennya apa? Kabupaten atau Kepulauan, Pak. Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar ya, oke. Itu yang kalau nggak salah ada yang penyanyi dangdut itu, yang gemuk itu. Ya. Oh iya. Oke. Nah, lanjutkan. Saya suka juga kan apa di Akademi Indosiar itu kan? Ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan membacakan jurnal yang berjudul Memahami Kesejahteraan Berdasarkan Penelitian di Wonogiri. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin penting yang ada di jurnal tersebut. Yang pertama, memberikan kesejahteraan buat masyarakat dalam konteks agraria, dalam konteks pemberdayaan dan performa aset yang kemudian masyarakat mampu memperoleh sumber-sumber kesejahteraan. Yang kedua, melakukan kegiatan reforma agraria secara murni dan konsekuen ketika reforma agraria akan dilaksanakan. Yang ketiga, mengungkapkan bahwa regulasi mempercepat reforma agraria, terutama dalam mendapatkan keuntungan komparatif berupa penguatan sektor pertanian, sehingga di Filipina regulasinya justru membuat menjadi tidak efisien, maka di ciri regulasi justru kemudian mampu memperkuat sektor pertanian regulasi. Yang keempat, pertanahan memberi dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan penciptaan dan penurunan angka kemiskinan. Yang terakhir, masyarakat mampu bersikap toleran terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi yang bervariasi dan tidak menimbulkan kecemburuan antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Oke. Itu narasumber 1 ya. Siapa yang bersedia jadi pembahas 1? Angkat tangan tuh. Ya, sudah. Silakan Mas. Ya. Ya. Diri aja biar lebih enak. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arif Muwahidi, NIT 2332498. Baik, saya Asal dari mana Mas? Kabupaten Bima. Oh Bima. Oke, applause buat Bima ya. Ya. Oke, silakan. Bertanya, apa yang menyebabkan regulasi di Filipina tidak berhasil dan sedangkan di Chili berhasil? Oke, thank you. Ya. Silakan Mbak. Kalau nanti ingin tahu detailnya, Anda baca jurnalnya ya. Klik di Google Scholar.
Indonesia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab kenapa di Filipina tidak berhasil sedangkan justru membuat menjadi tingkat Asia, maka di Chili regulasi justru kemudian mampu memperkuat sektor pertanian. Regulasi yang tepat dan para pelaksana yang kompeten menjadikan reforma agraria berpeluang memberi dampak positif bagi masyarakat. Penelitian Ronaldo yang berjudul Agraria memberi dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan dan penurunan angka kemiskinan. Jadi meskipun Noten memberi hasil penelitian bahwa regulasi di Filipina dalam konteks dan reform menjadi London itu di tahun 2000, tetapi pada tahun 2016 dan kawan-kawan memperlihatkan kondisi yang sudah semakin membaik. Mereka berhasil menunjukkan bahwa reforma agraria memberi dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Kemudian dilihat bagaimana hal ini, bagaimana reforma agar bagaimana bisnis, community bisnis dengan action plan, yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan dalam konteks desa. Terima kasih. Jadi kalau menjawab pertanyaan mainkan logika, jangan asal baca. Begitu Anda baca ternyata nggak nyambung ya. Oke, di Filipina itu awalnya gagal, tapi kemudian berhasil. Kenapa gagal? Karena regulasinya, peraturan perundangannya itu overlap antara satu dengan yang lain, sehingga membingungkan di level pelaksana. Sedangkan yang di Chili sebaliknya ya. Jadi oleh sebab itu menjadi penting regulasi itu. Nah, kalau Anda bicara tentang reforma agraria, itu kan kekuatannya 3. Penguatan aset, kemudian reforma regulasi, dan penguatan akses. Asetnya harus diperkuat dengan cara diberi sertifikat. Aksesnya diperkuat dengan cara diberdayakan. Regulasinya harus kuat, tidak boleh overlapping, tidak boleh kemudian menimbulkan kebingungan di level pelaksanaan. Gitu ya? Oke, sekarang kan pertanyaan menariknya adalah apa hubungannya video 1 dengan wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara itu kan bicara tentang cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Ketika bangsa Indonesia memandang dirinya, itu berarti bangsa Indonesia melihat sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Maka kemudian sudah dia melihat, dia akan kemudian mengambil keputusan bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dibangun sedemikian rupa agar dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran kalau bahasa konstitusinya. Maka kemudian di video 1 bicara tentang kesejahteraan. Kesejahteraan dibagi 4 ya, ekonomi, sosial, budaya, psikologis. Ekonomi kalau pendapatannya meningkat, sosial kalau semakin rukun harmoni, psikologis kalau semakin tenang bekerja, budaya kalau semua bisa mengekspresikan tradisi dan nilai-nilai luhur nenek moyangnya atau budayanya. Itu ya, jadi itu kira-kira hubungan antara video 1 dengan wawasan Nusantara. Aplaus buat narasumber 1, terima kasih. Oke, sekarang kita dengarkan narasumber 2, silakan. Waktu hands up serius, no? Oke, sampai kan dia garuk-garuk kepala sampai lihat ya itu gitu ya. Mana bahannya di sini? Ada? Saya pegangin dulu mikrofonnya. Nanti kalau Anda ketemu saya di semester 3 sama kegiatan tanya senior ya. Setiap ketemu Pak Aris pasti presentasi. Pak Aris ngomong cuma 10 menit. Ya, padahal kan honornya yang menerima Pak Aris ya. Anda kan malah bayar kan? Jadi mahal sekali kuliah di SPPN itu. Bayar uangnya mahal, SPP-nya sementara Aris cuma ngomong 10 menit. Gak ada, hilang. Ada. Oh, oke. Ayo kita dengarkan. Kita belajar materi substansinya dan public speakingnya ya. Saya ingin Anda hebat. Sebagai kakak saya ingin Anda hebat. Yuk, silakan Mbak.
Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelda Dindi dari SMA Kasurantara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Nagekeo. Kebutuhannya apa? Anda sudah tepuk tangan tapi belum jelas kan kabupaten mana tuh? Kabupaten Nagekeo. Nagekeo ya. Oke, Kabupaten Nagekeo. Aplaus buat Nagekeo. Oke, lanjut Mbak, silakan. Baik, saya akan membahas tentang video 2 yang berjudul pembuatan master plan Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, merupakan bagian dari kegiatan Pak Aristiono Nugroho saat melakukan inventory riset. Selain menghasilkan laporan penelitian, hasil riset kemudian dituangkan pula dalam bentuk artikel. Jadi, hubungan video 2 dengan wawasan Nusantara. Yang pertama, Desa Pucung yang mandiri, damai dan sejahtera ternyata relevan dengan pandangan tersebut. Pembangunan Desa Pucung relevan dengan konsepsi pembangunan versi Abu Guna, terutama penghapusan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja melalui pertumbuhan pendekatan kebutuhan desa dan pembangunan desa terpadu. Dan kedua, kepala duku dan masyarakat membuat masukan tertulis bagi master plan yang akan dibuat berupa rencana pembangunan di wilayah kerjanya. Yang ketiga, masyarakat Desa Pucung membangun akses yang mudah untuk akses ke situ Bengawan Solo untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dapat mendukung kebijakan wisatawan. Yang keempat, masyarakat dan pemerintah Desa Pucung memiliki keinginan untuk hidup damai dan sejahtera dengan menyediakan fasilitas pembuatan master plan dengan menyediakan peta dan data yang relevan. Yang kelima, master plan memberikan panduan bagi pelaksana pembangunan suatu wilayah yang dilengkapi dengan infrastruktur sehingga berkontribusi untuk visi jangka panjang. Baik, saya kembalikan kepada Oke ya, jadi sebelum saya serahkan kepada pembahas, yang laki-laki tolong siapkan diri sebagai pembahas. Saya ingin jelaskan bahwa tadi kan kita sudah bilang ya bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Dan nanti ketika masuk dalam Indonesia berarti pemanfaatan segenap sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk membangun kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu akan sulit dicapai kalau tidak dibuat perencanaan yang baik. Dan salah satu perencanaan yang baik kalau dibuatkan master plan desa. Master plan itu rencana induk ya, sehingga kemudian pemerintah desa dan masyarakatnya tahu apa yang harus dikerjakan tahun demi tahun, hari demi hari, sehingga kemudian kesejahteraan bisa tercapai. Jadi itu hubungan antara video 2 dengan wawasan Nusantara. Oke, silakan pembahas yang laki-laki. Angkat tangan kemudian berdiri. Ada? Masa nggak ada? Adalah, kan betulnya sudah bekerja keras jadi narasumber. Laki-lakinya harus kerja keras jadi pembahas. Saya dosen tinggal menyaksikan kan gitu ya. Enak sekali ya jadi dosen ya. Makanya cepat kuliah, tamat. Ya, Anda kan 4 tahun di STPN tuh, segera ambil S2 karena dosen itu harus S2. Berarti kan tinggal butuh 6 tahun jadi dosen, selesai. Nanti kalau soal S3 dan lain-lain itu urusan belakang ya. Sambil jalan, sambil ngajar, sambil ngambil S3 nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti kan kemudian begitu jadi dosen, masuk jadi dosen pertama calon dosen, kemudian asisten ahli, kemudian lektor kepala baru guru besar. Ya. Kalau lektor kepala kayak saya pendapatannya sebulan 15 juta plus yang lain-lain. Enak, Anda sekarang berapa pendapatannya? Belum dong, malah minta orang tua. Ayo segera jadi dosen, mulai dengan hari ini menjadi pembahas. Siapa yang laki-laki? Ini perempuan. Ini punya sama kan? Oh, awas jangan nanti kan. Yang laki-laki mana? Pilih. Dia pilih sendiri ya pembahasnya. Itu laki-laki enggak? Saya suka keliru laki-laki dengan perempuan. Kan nama anak-anak sekarang aneh ya, zaman saya juga namanya Pak Ijo, Ponijo, gampang. Kok pasti laki-laki ya, nggak ada Pak Ijo, Ponijo perempuan. Ini laki-laki ya. Wah, jelek sekali tulisannya.
mohon segera diperbaiki. Terus saya kalau kayak gini nanti ujian setengah mati break saja 20 menit. Bagas Sinar Mentari. Mana Bagas? Masa, oh berani. Oke ya, silakan Mas Bagas. Jangan marah ya, dibilang jelek tulis saja ya. Perkenalkan, Bagas Mentari, asal dari Jawa Timur. Ya. Pertanyaan saya, Bebas apa aja boleh. Jangan tanya alamat dan nomor HP. Ayo Mas Bagas. bagaimana penerapan master plan Terus? di desa Kalijodo? Di desa mana? Di desa mana? Dia lupa nama desanya itu. Ayo, desa apa? Di desa Diulang Mas pertanyaannya, dia belum paham. bagaimana penerapan master plan di desa Pocong? Di desa Pucung bukan Pocong ya. Oke, thank you Mas Bagas. Mudah-mudahan jadi dosen ya, gantikan saya. Oke, amin. Mana aminnya? Ya, terima kasih. Silakan Mbak. Tulisan saya sama dengan Bagas ya. Tulisan saya juga jelek. Ya, Anda bisa lihat di daftar hadir itu jelek sekali tulisan saya. Oke, silakan Mbak. Bagaimana penerapan master plan di Desa Pucung ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk penerapan master plan di Desa Pucung itu sendiri, itu menyediakan peta dan data yang relevan serta menyediakan lapangan pekerjaan dan penghapusan kemiskinan serta penyediaan lapangan kerja melalui pertumbuhan pendekatan kebutuhan dasar dan pembangunan data desa terpadu. Sekian dan terima kasih. Oke, saya tambahkan. Oke ya, saya tambahkan. Jadi untuk bisa menerapkan master plan dilakukan berbagai pendekatan ya. Ada pendekatan sosioekologis. Apa itu sosioekologis? Masyarakat didorong untuk menghormati. Biasanya saya punya konsep bersyukur. Syukur, cinta, kontribusi. Masyarakat diminta bersyukur tentang kondisi alamnya yang khas dan lain-lain itu. Kemudian dia cintai wilayahnya, kemudian berkontribusi. Oh kalau misalnya daerah kars. Kalau daerah kars itu kan air permukaan sulit. Tapi kan air bawah permukaan ada sungai bawah tanah itu. Sehingga kemudian untuk mendapatkan air, bikin bor untuk mengangkat air dari sungai bawah tanah ke atas permukaan sehingga kemudian bisa mengairi wilayah. Itu ekologinya dikelola, diperbaiki. Pendekatannya sosioekologi, artinya yang melakukan kegiatan masyarakat. Jadi masyarakat berkegiatan, memanfaatkan kondisi alamnya untuk kemudian demi kesejahteraan. Ada lagi yang namanya pendekatan input-output. Pendekatan input-output itu masyarakat melakukan sesuatu, nanti dihitung biayanya berapa agar kemudian menghasilkan sesuatu yang mudah-mudahan lebih besar pendapatannya daripada inputnya. Misalnya dia kalau beternak, modalnya berapa juta, nanti kalau sudah panen berapa juta, itu pendekatan input-output. Ada pendekatan bisnis model kanvas, ada 9 elemen dari mulai perencanaan sampai marketing, itu dikelola, kemudian itu juga dalam rangka kesejahteraan. Begitu semua, sehingga kemudian nanti muaranya kesejahteraan. Ya. Jadi video 2 ini sebetulnya sedang memperkuat video 1, dan kalau ditanya bagaimana teknik penerapan detailnya nanti ada di video 3. Bahwa master plan itu agar bisa diterapkan dengan baik, para tokohnya dididik sebagai pemimpin agar mereka bisa menerapkan dengan baik. Jadi video 1, 2, dan 3 itu saling terkait, dan itu semua dalam konteks wawasan Nusantara. Gitu ya? Oke, aplaus buat narasumber 2, terima kasih. Terima kasih juga buat Bagas yang sudah bertanya. Berikutnya narasumber 3. Ya, terakhir ya. Ya, aplaus, silakan, jangan malu-malu. Ya, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufa Fajri Ayu Ningtyas. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Bogor, Jawa Barat. Oh ya, aplaus buat Bogor. Siapa laki-laki yang dari Jawa Barat?
Nggak ada ngaku. Ada ya, siap-siap jadi pembahas ya Mas? Ya, silakan Pak. Saya akan membahas video 3 yang berjudul pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah Desa Pucung. Untuk poin yang pertama, itu kantor pemerintah Desa Pucung memajukan wilayah dan masyarakat dengan memanfaatkan segenap potensi agraria, baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua, memberi pengetahuan dan keterampilan leadership pada staf kantor pemerintah Desa Pacung sehingga memudahkan dalam mengelola sumber daya agraria. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan konsisten menyelesaikan tugas atau tanggung jawab. Yang keempat, memberdayakan masyarakat atau anggota tim secara adil dan proporsional. Yang kelima, berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Sekian dan terima kasih. Oke, mana tadi yang Jawa Barat? Berdiri Mas, biar saya lihat wajahnya. Oh, ganteng juga. Ya, silakan Mas, perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ihsan Ghazali. Ya, asal. Sukabumi, Jawa Barat. Ya, aplaus buat Sukabumi. Ya, silakan Mas. Baik, pertanyaan saya sederhana untuk saudara saya. Apa yang diberikan oleh antara kerjasama STPN dengan pemerintah desa? Apa yang diberikan? Oke, bisa dipahami ya? Ya, oke, terima kasih. Silakan. Baik Pak, mungkin bisa diulang. Apanya yang diulang? Pertanyaannya? Ya, bisa dijawab. Ya. Kerjasama yang dilakukan antara STPN sama pemerintah. Bentar. Ya. Ya, diulang aja, diulang. Baik. Mungkin untuk lebih jelasnya, pelatihan apa yang diberikan kepada pemerintah Desa Pucung yang dilakukan atas kerjasama dengan STPN? Oh, berarti dirubah itu pertanyaannya ya? Ya, lain lagi jawabannya, sama. Oh, oke, thank you. Saya pikir dirubah pertanyaannya. Oke, silakan. Pelatihan yang dilaksanakan atas kerjasama antara pemerintah desa dan STPN itu adalah pelatihan leadership sendiri yang berbasis sumber daya agraria untuk staf kantor pemerintah Desa Pucung sama STPN. Cuma begitu, Mas? Mana yang Sukabumi? Cukup? Ada yang lain nggak? Oke, terima kasih ya, aplaus buat Sukabumi. Ya. Ada? Oh ya, ada yang. Silakan Mas. Ada yang penasaran di belakang ya? Oke, dari mana asalnya? Ya. Oh, Batam. Ya, aplaus buat Batam. Gimana Batam penasaran ya? Silakan Batam. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui mengenai visionary leadership dan bagaimana jabaran karakteristik dari tipe kepemimpinan tersebut? Diulang, dia bingung. Jangan susah-susah, kasihan kawanmu ini. Nanti kamu japri saya aja kalau yang susah. Apa yang Anda ketahui mengenai tentang visionary leadership dan Visionary leadership. Ambil kata kuncinya vision ya. visionary leadership Ha. dan bagaimana jabaran karakteristik dari tipe kepemimpinan tersebut? Ya. Oke. Kalau Anda ada, ya silakan duduk. Terima kasih Batam. Kalau Anda punya pertanyaan yang kira-kira sulit, jangan hubungi kawannya, hubungi saya. Bisa japri. Kasihan kalau kawannya kita nanti dia stres malah nggak tahu kamarnya di mana.
Oke Mbak, silakan. Visionary leadership sendiri adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Untuk karakteristik visionary leadership itu, yang pertama itu bertanggung jawab, yang kedua berani ambil resiko, yang ketiga optimis, konsisten dan jujur. Oke, Batam gimana puas? Oke, puas. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Kenapa kamu bikin penasaran orang ini? Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ralif Sidyo. Ya. NIK 23324739. Saya berasal dari Jawa Tengah. Ya. Kota Tegal. Aplaus buat Tegal. Berarti bisa makan di depan gratis ya warung Tegal. Oke, silakan Tegal. Saya ingin bertanya. Jadi kan tadi disebutin bahwa ada kerjasama antara STPN dan pemerintah desa Pucung. Ya. Nah, bentuk kerjasamanya kan pelatihan leadership itu bentuk kerjasama yang diperoleh oleh desa Pucung. Nah, keuntungannya untuk pihak STPN-nya bagaimana? Terima kasih. Oke. Jangan-jangan nggak tahu narasumbernya. Oke, ya kita dengarkan. Kenapa itu ketawanya terlambat? Jangan terlambat ketawanya, bikin kaget. Oke, silakan narasumber 3. Hari ini 3 pertanyaan ya malah. Ya, silakan. Apa manfaatnya buat STPN pelatihan itu? Ada? Bisa? Diulang, dia bingung. Jangan susah-susah nanyanya, nanti kamu japri saya aja. Enggak, Pak. Jadi kan tadi kan disebutin bahwa kerjasama, yang namanya kerjasama pasti menguntungkan dua belah pihak. Nah, keuntungan dari pihak desa Pucung kan dia mendapatkan pelatihan leadership tadi yang sesuai dengan agraria tersebut. Nah, keuntungan buat STP-nya itu apa? Keuntungan untuk STP-nya juga bakal dapat mendorong lahirnya ide-ide yang kreatif dan inovatif. Jadi munculnya ide tersebut itu karena leadership yang sudah tertanam rasa percaya. Ya intinya itu lahirnya ide-ide inovasi dan kreatif. Oke. Saya yakin nggak puas kan? Puas? Belum ya, karena memang belum menyentuh yang dimaksudkan. Jadi kalau ditanya apa manfaatnya buat STPN, sekaligus saya ingin sampaikan bahwa saya adalah kepala divisi pemberdayaan masyarakat. Jadi selain sebagai dosen dengan jabatan profesional associate professor, saya adalah kepala divisi pemberdayaan masyarakat. Divisi pemberdayaan masyarakat itu tugasnya memberdayakan masyarakat. Kenapa harus ada divisi itu? Supaya memenuhi tridharma perguruan tinggi ya. Kan tridharma perguruan tinggi itu mengajar, meneliti dan memberdayakan masyarakat. Dan itu nanti penting untuk penilaian akreditasi STPN supaya akreditasinya bisa minimal B dan kemudian A. Sekarang ada istilah unggul ya. Nah itu jadi kegunaannya buat STPN tentu dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai perguruan tinggi. Kan seringkali perguruan tinggi itu dikritik sebagai menara gading, kelihatan hebat tapi nggak ada manfaatnya buat masyarakat. Nah, kita berusaha tidak demikian. Kita diam-diam kita masuk ke desa-desa, kemudian kita kasih bantuan, kita kasih pengarahan, kita kasih pendidikan dan lain sebagainya supaya kemudian desa-desa itu maju. Saya itu berkomunikasi dengan teman-teman di Pucung itu sejak 2021 sampai sekarang. Jadi sekitar 4 tahun kita sudah berkomunikasi dan targetnya adalah kita ingin menjadikan desa Pucung itu sebagai desa wisata. Awalnya mereka belum punya persiapan apa-apa. Kemudian kita bantu bikin master plan, kemudian dari hasil master plan itu dibuat perencanaan yang lebih detail, kemudian sesudah itu kita ajukan permohonan dan sekarang sudah ada SK-nya. Jadi Desa Pucung itu sudah diakui sebagai desa wisata tapi dalam bentuk SK.
Nah, sedang bentuk konkretnya kan di lapangan harus disiapkan ya, objek wisatanya harus disiapkan. Kita sekarang sedang menyiapkan wisata Bengawan Solo Purba. Jadi di masa lalu Bengawan Solo itu mengalirnya ke selatan, ke arah Desa Pucung itu. Tapi kemudian karena ada kekuatan dari bumi, kemudian naik itu, kemudian terangkat permukaannya, akhirnya kemudian Bengawan Solo-nya mengalir ke utara. Nah itu yang disebut sebagai Bengawan Solo Purba. Nah itu jadi objek wisata karena ada aspek geologinya, ada aspek geografi, ada aspek sosiologi dan lain sebagainya. Nah itu yang sedang kami siapkan. Mudah-mudahan sekitar 2027 atau 2028 sudah clear, kemudian bisa kita membantu mensejahterakan masyarakat Pucung. Itu ikhtiarnya. Ditanya manfaatnya, pertama buat akreditasi STPN, kedua tentu ada pahalanya di hadapan Tuhannya, dan itu kan penting juga buat saya. Umur saya kan sekarang sudah 61, jadi nggak lama lagi pasti dipanggil ya. Rasulullah itu kan meninggal 63 ya, berarti kan 2 tahun lagi. Maka kemudian siap-siap. Nah, cara saya bersiap adalah dengan berbuat kebaikan semampu saya, makanya kemudian Anda lihat agak unik penampilan saya kan karena begitu kan. Jadi saya memang ingin berbuat sesuatu. Begitu Mas ya? Jadi ada aspek pribadi, keuntungan pribadi selain pahala dan lain-lain, ada aspek institusi, keuntungan buat STPN. Oke, aplaus buat narasumber 3, terima kasih. Ya. Jadi narasumber 3 ini populer sekali di kelas ya, jadi sampai ada 3 penanya. Yang lain kan cuma 1. Itu pun dipaksa ya. Oke, terima kasih. Sekarang silakan buka WA Group supaya Anda tahu apa yang akan kita simpulkan hari ini. Jadi ini semacam kesimpulan. Anda lihat PowerPoint-nya ya, pertemuan kelima. Saya tidak akan bacakan seluruh PowerPoint itu karena kalau dibacakan lama sekali. Saya akan baca hal-hal penting saja, sampaikan hal-hal penting supaya Anda kemudian paham apa yang kita diskusikan hari ini. Tadi saya sudah bilang bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dan nanti kalau sudah dimasukkan ke level desa berarti pemanfaatan segenap sumber daya. Nah sekarang Anda lihat di slide kedua. Itu wilayah kita, ya, wilayah Indonesia, slide kedua. Ya, yang merah itu wilayah daratan Indonesia, kemudian yang putih itu negara lain ya. Nah kemudian Anda lihat di sela-sela antara Sumatera dengan Kalimantan, Sumatera dengan Jawa dan lain-lain, itu kan lautannya luas sekali ya. Nah kalau lautan yang seluas itu kemudian digunakan ordonansi 1939, lihat di slide ke-7 ada ordonansi 1939 tentang penentuan batas laut ya. Maka di situ dikatakan bahwa batas lautnya itu 3 mil, walaupun kemudian nanti ada perubahan jadi 12 mil. Ya. Nah, kalau itu diterapkan, maka nanti di sela-sela antara Kalimantan Jawa, Kalimantan Sumatera, Kalimantan Sulawesi, dan kepulauan di sekitar Maluku dan Papua itu akan terdapat laut internasional. Artinya laut yang milik internasional. Negara-negara lain boleh masuk suka-suka hati mereka, termasuk militernya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia nggak suka itu. Pemerintah Indonesia menganggap laut pedalaman itu yang harus menjadi laut internasional itu nggak boleh sembarangan orang masuk karena itu membahayakan posisi militer Indonesia. Maka kemudian Anda paham pada tahun 1957 di slide ke-8 ada namanya Deklarasi Juanda. Deklarasi itu ngomong, berani ngomong. Yang penting berani ngomong dulu. Makanya kan saya selalu bilang, ayo tampil ke depan, berani ngomong. Nah, nanti selebihnya kita atur. Ya, berani ngomong. Indonesia ngomong bahwa seluruh wilayah Indonesia termasuk laut di pedalaman itu laut Indonesia. Nggak boleh kemudian kapal asing tiba-tiba masuk. Maka kemudian dibuat batas wilayah Indonesia dari pulau terluar, dikelilingi begitu sehingga kemudian laut sekitar antara Jawa, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Kalimantan Sulawesi, kemudian Kalimantan Sumatera dan lain itu menjadi wilayah Indonesia, bukan wilayah internasional. Ngomong dulu. Nah karena Indonesia ngomong kan protes negara lain, terutama negara-negara barat ya. Mereka protes, nggak bisa itu laut internasional. Nah karena mereka protes, maka kemudian kita minta dukungan. Nah yang dukung kita 2 negara besar, yaitu Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Di forum-forum internasional 2 negara itu mendukung deklarasi Indonesia, deklarasi Juanda, bahwa itu memang wilayah laut Indonesia. Indonesia nggak puas cuma sampai di situ, maka kemudian kita perkuat angkatan lautnya. Pada sebab itu kemudian Soekarno mengambil kebijakan membeli peralatan perang yang paling mutakhir di masa itu dari Uni Soviet.
Tahun 1960-an Indonesia dikenal sebagai negara yang terkuat angkatan lautnya di Asia Selatan. Sehingga kemudian negara lain nggak bisa sembarangan masuk karena bakal disikat oleh angkatan laut Indonesia. Tapi itu kan perjuangan militer ya. Perjuangan pertama ngomong, deklarasi. Perjuangan kedua perkuat militernya. Perjuangan ketiga diplomasi. Maka kemudian diplomat Indonesia berjuang di forum-forum internasional, di konvensi hukum laut internasional, dan buahnya adalah tahun 1982. Ada hasil di konvensi hukum laut internasional bahwa diakui sebagai wilayah Indonesia. Selesai. Jadi itu yang ingin saya ajarkan ke Anda. Deklarasi, berani ngomong, perkuat diri, bangun potensi diri, kemudian terus sampaikan. Ya. Anda tunjukkan pada banyak orang bahwa Anda punya kemampuan A, B, C, D, dan seterusnya. Sehingga kemudian orang punya kemampuan memahami Anda. Itu disebut sebagai personal branding dalam konteks individu ya. Anda harus punya personal branding. Orang tahu siapa Anda, apa keahlian Anda. Sehingga nanti kalau Anda berbisnis, orang tahu, oh ini cocok buat si A, oh ini cocok buat si B, oh ini cocoknya birokrat pertanahan, oh ini cocoknya pengusaha pertanahan, oh ini influencer pertanahan, oh ini aktivis pertanahan. Tiap orang punya gaya hidup masing-masing dan itu akan keren kalau kemudian Anda bisa bangun personal branding yang relevan ya. Itu diskusi kita hari ini. Nanti selebihnya yang lain Anda baca sendiri ya. Kan bisa dibaca tuh sampai slide terakhir ya, slide ke-17. Oke, sampai sini siapa yang ingin bertanya? Sebelum kita bubar. Sekarang sudah jam 10.31. Masih lama makan siang ya kan? Jam 12 makan siang. Ada yang ingin bertanya dalam konteks wawasan Nusantara? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup ya. Saya pikir begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.